Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Siti Sarah. You can call me Sarah. Okay, so here I will summarize 3 materials and several questions from the 3 groups that have made presentation. According to the Big Indonesian Dictionary KBBI, characteristic are signs, characteristic or features that can be used as identification. Characteristic can also be interpreted as something that can differentiate one thing from another. Young learners adalah anak-anak yang sedang dalam tahap awal pembelajaran, khususnya dalam konteks pembelajaran bahasa. Mereka berusia sekitar 7-12 tahun dan umumnya berada di jenjang sekolah dasar. Berdasarkan pembagian usia, yang pertama kelompok muda. Berusia 6-8 tahun biasanya siswa kelas 1-3 SD. Kemudian yang kedua, kelompok tua. Berusia 9-12 tahun biasanya siswa kelas 4-6 SD. Anak-anak dalam kategori young learner belajar bahasa dengan meniru dan membutuhkan lingkungan yang kaya bahasa serta metode yang sesuai dengan karakteristik mereka seperti cara berpikir, sikap, dan gaya belajar. Menurut Piaget 1964, Hartmer 2007, Slattery and Willis 2005, Pinter 2006, Meisani et al. 2020, Early Childhood Research Quarterly 2021 menjelaskan karakteristik anak sebagai berikut. 1. Children always show enthusiasm. They are always curious and eager to explore what is around them. 2. Children learn indirectly. They learn and absorb information from what they hear and see without having to be taught directly. 3. Children are better able to understand things that can be seen, heard, held, or hear and know principles, do not yet understand abstract concepts such as grammar. 4. Children have low concentration power or short attention span. So, children easily get bored and have difficulty focusing for long periods. So, learning must be interesting and varied. 5. Children like to talk, especially about things in the world or egocentrism. So, children will respond quickly when we ask questions related to themselves and their experience. 6. Children are just learning language, not yet fluent in reading and writing, even in language first. 7. Children love fantasy, imagination, and movement. So, children prefer to play, move, and imagination. So, learning is more effective if it involves stories and physical activity. The characteristic mindset above will influence how to teach English in children. Lindeberg puts it, primary schools and kindergarten children are in a critical period, namely an important period or sensitive period to be able to master the language easily and quickly. Baik, jadi pertanyaan pada hasil diskusi kelompok 1 yang akan saya ambil yaitu nomor 4 dan nomor 5, dan saya akan menjawabnya menggunakan bahasa Indonesia. Pertanyaan pada nomor 4 yaitu how to improve children's low concentration power and what can or language learning methods can be used. Jadi menurut saya untuk meningkatkan daya konsentrasi anak yang rendah, kita perlu menciptakan lingkungan belajar yang tenang dan minim gangguan. Lalu gunakan metode belajar yang interaktif seperti bermain, bercerita, atau menggunakan gambar agar anak tetap tertarik.
Kemudian waktu belajarnya sebaiknya tidak usah terlalu lama, misalnya 15-20 menit, agar anak tidak mudah bosan. Lalu latih kefokusannya dengan menggunakan permainan seperti puzzle atau mencocokkan gambar. Pastikan juga anak mendapatkan istirahat yang cukup dan makanan sehat agar daya konsentrasinya lebih baik. Kemudian dalam belajar bahasa, anak lebih mudah memahami melalui aktivitas yang menyenangkan seperti menggunakan lagu, cerita, atau permainan interaktif agar proses belajar terasa alami. Kemudian berikan banyak kesempatan untuk mendengar dan berbicara dalam bahasa tersebut tanpa tekanan, sehingga anak itu mudah merasa nyaman dan lebih cepat menguasainya. Kemudian pertanyaan pada nomor 5 yaitu how teachers can create effective English learning based on children's characteristic. Menurut saya, guru dapat menciptakan pembelajaran bahasa Inggris yang efektif dengan menyesuaikan metode mengajar dengan karakteristik anak-anak. Karena anak-anak mudah bosan, pembelajaran harus dibuat semenyenangkan mungkin, seperti menggunakan lagu, permainan, dan cerita agar mereka tetap tertarik. Anak-anak juga belajar secara tidak langsung, sehingga kita perlu menciptakan lingkungan yang kaya akan bahasa Inggris melalui percakapan sehari-hari, gambar, dan benda nyata. Karena anak-anak itu lebih mudah memahami hal konkret. Ajarkan kosakata dengan benda yang bisa mereka lihat dan sentuh. Waktu belajar juga sebaiknya singkat tetapi sering, dengan aktivitas interaktif agar anak tetap fokus. Selain itu, kita juga perlu memberikan banyak kesempatan bagi anak untuk berbicara tanpa takut salah. Dukungan dan pujian akan membuat mereka lebih percaya diri dan termotivasi dalam belajar bahasa Inggris. The teacher is the person who delivers the educational program, assessing participation students, and provides consistent and substantial leadership towards educational programs to help students acquire knowledge, competencies, and values. Characteristic of young student teachers. The following are some characteristics of being an effective teacher according to Moreno 2011. The first, professional knowledge and skills. Guru yang efektif menguasai materi, memiliki keterampilan mengajar, dan dapat memilih strategi yang sesuai dengan kondisi kelas. So, social knowledge and skills are divided into 12, namely 1. Subject competencies. Guru yang efektif harus memahami mata pelajaran secara mendalam, fleksibel, dan konseptual. 2. Teaching strategies. Terdapat dua pendekatan mengajar, yaitu konstruktivis dan pengajaran langsung. Konstruktivis yaitu berpusat pada siswa dan mendorong mereka membangun pemahaman sendiri dengan bimbingan guru. Dan pengajaran langsung yaitu berpusat pada guru dengan arahan terstruktur, kontrol ketat, dan fokus pada tugas akademis. 3. Thinking skills. Guru yang efektif harus mampu mencontohkan dan mengajarkan berpikir reflektif, produktif, serta evaluatif. Mereka harus terbuka, ingin tahu, tetapi tetap cermat dalam penafsiran agar siswa tidak menjadi pasif dalam belajar. 4. Goal setting and learning planning. Guru harus menetapkan tujuan tinggi dan merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan informasi, demonstrasi, diskusi, dan praktik agar siswa memahami konsep dan mengembangkan keterampilan. 5. Teaching practices that are developmentally appropriate for children. Guru yang kompeten memiliki pemahaman yang baik tentang perkembangan anak dan tahu cara membuat materi pengajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan atau usia mereka, sehingga guru dapat mengetahui apa yang dibutuhkan siswa dalam proses belajar mengajar. 6. Class management skills. Aspek penting untuk menjadi guru yang efektif adalah menjaga agar seluruh kelas bekerja sama dan berorientasi pada tugas kelas yang memungkinkan terjadinya pembelajaran. 7.
11. Communication skills. Guru yang efektif menggunakan keterampilan berkomunikasi yang baik saat mereka berbicara dengan dan bukan kepada siswa, orang tua, administrator, dan lain-lain, meminimalkan kritik dan memiliki gaya komunikasi yang tegas dan bukan agresif, manipulatif, dan pasif. 8. Motivational skills. Guru yang efektif membantu siswa termotivasi dan bertanggung jawab atas pembelajaran dengan memberikan mereka kebebasan memilih sesuai minat serta kesempatan berpikir kreatif dan mendalam. 9. More than just lip service about individual variations. Setiap siswa memiliki karakteristik berbeda sehingga guru harus menyesuaikan pembelajaran dengan kesiapan minat dan kebutuhan mereka agar lebih efektif dalam mengajar dan memecahkan masalah di kelas. 10. Work effectively with students from different cultural backgrounds and diverse. Guru yang efektif harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang siswa muda dari latar belakang budaya yang berbeda dan peka terhadap kebutuhan mereka, karena mereka akan membimbing siswa dalam berpikir kritis tentang isu-isu budaya dan etnis. 11. Assessment knowledge skills. Guru yang kompeten juga memiliki keterampilan dan pengetahuan penilaian yang baik. Guru perlu memutuskan jenis penilaian apa yang ingin digunakan untuk mendokumentasikan kinerja siswa setelah instruksi. 12. Technology skills. Teknologi mendukung pembelajaran dengan membuatnya lebih menarik. Guru harus menguasai teknologi untuk memanfaatkan visual, video, dan materi interaktif agar siswa tetap semangat dan tidak bosan. Next is the second characteristic, commitment, motivation, and caring. Guru yang efektif membutuhkan komitmen, motivasi, dan kepedulian. Sikap positif membantu menghadapi tantangan, membuat mengajar lebih memuaskan, serta meningkatkan rasa hormat dan keberhasilan di mata siswa. Baik, jadi pertanyaan pada hasil diskusi kelompok 2 yang akan saya ambil yaitu nomor 1 dan nomor 3. Pertanyaan pada nomor 1 yaitu how a teacher can develop effective communication skills in teaching ESP, especially when dealing with students with widely varying levels of English comprehension. Jadi menurut saya, jika siswa memiliki pemahaman bahasa Inggris yang berbeda-beda atau bervariasi, guru perlu berbicara dengan pelan, menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan mudah dipahami, serta memberikan contoh yang konkret. Guru juga bisa menggunakan gambar, gestur, dan alat bantu visual untuk menjelaskan materi dengan lebih mudah. Selain itu, melibatkan siswa dalam percakapan sederhana dan memberikan kesempatan untuk berbicara akan membantu mereka lebih percaya diri. Kemudian, untuk memastikan semua siswa memahami pelajaran tersebut, guru perlu mengulang poin penting dengan cara berbeda dan menggunakan aktivitas interaktif seperti permainan atau diskusi kelompok agar pembelajaran lebih menarik. Dengan pendekatan ini, siswa akan lebih mudah memahami materi ESP dan lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Kemudian pada pertanyaan nomor 2 yaitu according to your group, how can a teacher who lives in a rural or remote area utilize the role of technology to improve learning? Jadi menurut saya, seorang guru di pedalaman atau daerah terpencil dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran dengan berbagai cara. Meskipun akses mungkin terbatas, guru perlu menggunakan materi pembelajaran offline seperti video, presentasi, atau e-book yang diunduh terlebih dahulu untuk digunakan di kelas. Jika
Jika jaringan internet tersedia, meskipun terbatas, guru juga dapat memanfaatkan grup WhatsApp atau Telegram untuk berbagi materi, tugas, dan berdiskusi dengan siswa. Selain itu, guru dapat menggunakan radio atau televisi edukatif sebagai sumber belajar alternatif. Jika tersedia, penggunaan aplikasi pendidikan berbasis offline seperti ruang guru atau kelas pintar juga dapat membantu siswa mengakses materi tambahan. Dan untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan digital, guru bisa mendorong siswa untuk membuat proyek sederhana dengan menggunakan ponsel atau perangkat yang ada, seperti merekam presentasi. Dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi sesuai kondisi yang ada, guru dapat tetap memberikan pembelajaran yang menarik dan efektif bagi siswa di daerah terpencil. Young learners were defined as young people aged between 5 and 12 years by Mackay 2006. Young language learners, according to Mackay 2006, are children who studied a language before or during their 6 years of formal schooling. The role of young learners in learning. In learning English for specific purposes (ESP), children have a fairly unique role compared to adults because of their different characteristics and learning needs. Here are some of the roles they have in ESP. 1. As an adaptive language recipient. Anak-anak biasanya lebih cepat dalam menyerap bahasa baru jika dibandingkan orang dewasa. Dalam konteks ESP, mereka dapat memperoleh wawasan dan gagasan yang berkaitan dengan bidang tertentu. Contohnya, English for Science atau English for Tourism menggunakan pendekatan yang cocok. 2. As a dynamic and curious learner. Anak-anak cenderung memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi dan lebih bersemangat dalam eksplorasi. Oleh karena itu, dalam ESP, mereka dapat terlibat dalam metode pembelajaran berbasis proyek, permainan, serta simulasi. 3. As a learning partner. Dalam konteks ESP, anak-anak seringkali belajar dalam kelompok atau berpasangan, yang membantu mereka meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. 4. As a realistic language user. Although still in the learning stage, meskipun masih berada dalam tahap belajar, anak-anak berfungsi sebagai pengguna bahasa yang nyata. Mereka dapat menerapkan bahasa dalam situasi nyata seperti dalam diskusi di kelas atau dalam proyek kecil yang melibatkan penggunaan bahasa Inggris sesuai dengan bidang yang mereka pelajari. 5. As a learner who needs a relevant approach. Anak-anak memerlukan materi ESP yang sesuai dengan usia dan latar belakang mereka. Ini berarti materi harus dirancang untuk menjadi lebih sederhana dan menyenangkan. Contohnya dengan menggunakan lagu, cerita, atau visual yang menarik. Oleh karena itu, dalam ESP, anak-anak bukan hanya sekedar peserta yang pasif, melainkan juga individu yang aktif menjelajahi bahasa melalui pengalaman yang nyata dan menyenangkan. Baik, jadi selanjutnya yaitu pertanyaan pada hasil diskusi kelompok 3 yang akan saya ambil yaitu nomor 2 dan nomor 3. Pada pertanyaan nomor 2 yaitu why are English teaching methods for children different from those for adults? Give concrete examples. Jadi menurut saya metode pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak berbeda dengan metode untuk orang dewasa karena dari cara mereka belajar, karakteristik perkembangan, dan kebutuhan masing-masing. Anak-anak cenderung belajar melalui pengalaman langsung, visual, dan interaksi melalui permainan. Contohnya yaitu untuk mengajarkan kosakata sederhana seperti apel, guru dapat menggunakan flashcard bergambar, menyanyikan lagu, atau bermain tebak kata agar anak-anak aktif dan tertarik.
Kemudian pada orang dewasa biasanya belajar secara lebih analitis dan mencari relevansi dengan situasi kehidupan nyata atau pekerjaan. Guru dapat menggunakan diskusi kelompok, studi kasus, atau simulasi situasi seperti presentasi bisnis untuk mengajarkan bahasa Inggris yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pendekatan pada anak-anak itu lebih visual dan interaktif, sedangkan pendekatan pada orang dewasa itu lebih kontekstual dan analitis. Kemudian pertanyaan nomor 3 yaitu in the context of English learning, can all children become dynamic and curious learners? So what if there are children who are less motivated? Jadi menurut saya setiap anak memiliki potensi dan karakteristik unik sehingga tidak semua secara alami menjadi pembelajar yang dinamis dan penuh rasa ingin tahu. Namun dengan pendekatan yang tepat, guru dapat merangsang minat belajar mereka. Untuk anak yang kurang termotivasi, guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan interaktif seperti menggunakan permainan, cerita, kegiatan yang relevan dengan kehidupan mereka dan menyesuaikan materi dan metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan minat masing-masing anak sehingga mereka merasa materi tersebut berguna dan menarik. Kemudian memberikan umpan balik positif serta penghargaan atas usaha mereka sehingga rasa percaya diri dan motivasi meningkat. Selanjutnya, melibatkan orang tua untuk mendukung proses belajar di rumah. Dengan strategi ini, walaupun tidak semua anak secara alami, dinamis, dan penasaran, mereka tetap dapat didorong untuk meningkatkan keaktifan dan rasa ingin tahu dalam belajar bahasa Inggris. Okay, so that's the summary and question from the 3 group discussions. So, if there are still a lot of incorrect language pronunciations.